SMK Negeri 31 Jiwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 12, salam jumpa kembali di bimbingan klasikal, bimbingan konseling di tahun 2024 ini. Apa kabarnya? Salam semangat, salam sehat ya. Semoga kalian dalam keadaan yang tetap baik. Nah, di perjumpaan kita di tahun 2024, Bunda akan juga sharing tentang bagaimana kalian diharapkan bisa membuat resolusi di tahun 2024-2025. Apa itu resolusi? Nah, resolusi adalah sebuah alat di mana resolusi tentunya dapat membantu kita sebagai siswa SMK ya untuk mempersiapkan diri dan juga untuk persiapan masa depan. Nah, dengan membuat dan juga menjalankan sebuah resolusi, tentunya kita akan lebih fokus, lebih termotivasi, ya, dan juga lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus kita ketahui dari sebuah resolusi dan bagaimana membuatnya? Kita ikuti yuk langkah-langkah berikut ini. Selamat menyimak. See you. Untuk masa depan, kita siswa penuh harapan SMK 31. Disiplin, semangat membara, satya laku dalam perlakuan. Tekun kita tambah ilmu, prestasi melambung. SMK 31. Nah, kita sampai pada tahap kenapa ya resolusi itu penting untuk siswa kelas 12. Tentunya ada alasan-alasan mengapa itu penting. Yang pertama, ya, dengan adanya resolusi, fokus dan tujuan kita menjadi lebih jelas. Kita dapat juga dibantu untuk menentukan arah, bagaimana juga kita bisa meningkatkan motivasi dan juga menghindari kebingungan atau kegalauan. Tentunya gara-gara ada resolusi. Nah, oleh karena itu kita dalam membuat resolusi kenapa penting? Karena kita akan mempersiapkan mental. Nah, mental yang seperti apa sih yang dituntut dalam sebuah resolusi? Yaitu yang pertama adalah kita dilatih untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, tentunya resolusi yang kita buat adalah hal-hal yang mungkin kecil, setahap demi setahap, tetapi ini menjadi hal yang mungkin kita akan capai untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, kemudian dalam persiapan mental juga kita tentunya akan dibawa ya untuk membangun mental yang kuat karena kita akan berlatih untuk hal-hal yang sifatnya baru, seperti misalnya kita jadi lebih disiplin, lebih pantang menyerah, dan juga lebih tekun. Nah, oleh karena itu tentunya karakter-karakter baik di dalam kita membuat resolusi ini juga akan kita kembangkan ya. Jadi dengan adanya resolusi kita juga akan membentuk sebuah karakter. Nah, kenapa juga membuat resolusi penting? Karena ini juga bagian dari pengembangan keterampilan. Bagaimana kita akan mempunyai pengembangan kemampuan untuk meningkatkan manajemen waktu kita yang baik, lalu juga bisa mengembangkan kemampuan problem solving yang baik, serta juga bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, dan tak kalah penting, bagaimana sebenarnya kita menganggap resolusi ini penting karena kita juga akan mempersiapkan karir. Nah, bagaimana persiapan karir dalam sebuah resolusi itu bisa menjelajahi minat dan bakat kita, mengeksplorasi kembali, sehingga dengan adanya resolusi kita sudah mempersiapkan sebuah jaringan bagaimana kita juga dapat menghubungi orang-orang penting yang nanti akan juga kita berguna di masa yang akan datang, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Nah, resolusi yang berkaitan dengan pengembangan diri tentunya ini akan membuat kita bersiap bagaimana menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, apa saja resolusi itu? Tentunya akan masuk ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus, seperti misalnya resolusi dalam hal akademik, resolusi dalam hal pribadi, dan juga resolusi dalam bidang sosial maupun karir. Nah, kita simak yuk yang lainnya.
SMK Negeri 31, jiwa muda berkobar, cerdas terampil karakter tak tergoyah. Ilmu kita asah, bakat kita kembangkan untuk masa depan gemilang. Langkah tegap kita maju tak gentar, berpadu dalam satu cita juang besar. Yang pernah naik kendaraan online. Nah, ketika kita sedang mengecek aplikasi ataupun kita akan meminta ke tujuan, maka di aplikasi tersebut akan bertanya di mana titik jemput dan di mana tujuannya. Begitu juga dengan bagaimana kita membuat resolusi, ya. Oleh karena itu, ketahuilah di mana kita sekarang ini berada. Where am I now? Nah, kita akan mengukur di mana titik berangkat kita dan juga kita akan mencapai tujuannya seperti apa. Contoh, katakan di sini ada resolusi tentang kesehatan. Nah, di kesehatan sekarang ini kita kesehatannya seperti apa ya? Oh iya, saya sering sakit. Nah, bagaimana resolusi kita ke depan? Yaitu kita akan meningkatkan kesehatan kita menjadi lebih baik. Yang pertama, misalnya tadi makan lebih teratur. Yang kedua, bangun lebih pagi, yaitu pukul 5 pagi. Nah, seperti itu. Itu merupakan sebuah hal yang titik start kita akan berangkat. Nah, kemudian di dalam spiritual, katakan sekarang ini kita berada di posisi mana? Iya, saya sekarang tidak rajin berdoa nih. Berarti resolusinya ke depan kita harus rajin berdoa. Kita akan lebih banyak untuk sholat, kita akan lebih banyak untuk ibadah lainnya. Nah, di dalam misalnya finansial, iya, kita punya perencanaan untuk tadi mencapai karir yang lebih baik. Katakan misalnya ada yang mau bekerja, ada juga yang mau kuliah, ada juga yang mau melanjutkan wirausaha, misalnya orang tuanya. Oleh karena itu, tuntutan finansial itu juga perlu dipersiapkan dari sekarang. Di titik mana sekarang ini dan di tujuan mana kita akan berangkat. Nah, dalam hal yang berhubungan cinta juga demikian. Sejauh mana hubungan kita dengan orang-orang terdekat? Nah, sekarang ini kayaknya hubungan kita dengan orang tua terdekat nih agak sedikit terganggu. Nah, oleh karena itu, bagaimana resolusi kita yang ke depan? Kita akan menguatkan, kita akan juga mendekatkan diri gitu ya, bagaimana orang-orang yang kita cintai menjadi lebih harmonis. Atau misalnya kita yang sekarang ini juga sedang ada konflik dengan saudara kita, dengan teman kita. Nah, bagaimana kita juga akan meningkatkan hal tersebut menjadi hubungan relasi yang jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi, selamat mencoba untuk kalian bagaimana berlatih untuk mengukur diri apa saja grade yang akan kita capai dari awal sampai dengan tujuan akhir. Ketika kita akan mencoba berlatih, maka kita juga akan membahas tentang alat ukurnya. Jadi, simak dulu hal-hal berikut ini. Berdiri tegak walau runtuh, semangatmu tak pernah surut. Oke, siapa yang tadi sudah berlatih? Nah, kalau nilai kalian adalah masih 1 atau sampai dengan 3, jangan khawatir, nilainya tetap good kok. Nah, saat ini mungkin kamu belum bisa meningkatkan jauh lebih baik, tetapi kamu sudah berusaha, jadi it's okay. Nah, buat kalian yang sudah mencapai nilai 3-5, great. Oke, kamu tentunya sudah berbeda di tahap ini. Dari yang sebelumnya masih berupa nilai yang standar, tetapi kamu sudah mulai progres naik sedikit. Oke, selamat. Nah, buat kalian yang sudah nilainya skornya 5-7 adalah termasuk dalam kategori best. Kenapa? Kamu sudah fokus pada 1 atau 2 tujuan. Jadi lanjutkan ya. Dan terakhir, buat kamu yang nilainya 8-10, ya nilainya adalah amazing. Wah, keren banget. Nah, ini adalah tujuan akhir. Jadi siapa saja yang sudah mencapai nilai maksimal, yaitu di amazing, lanjutkan dan terus berjuang.
Ya, kita selalu ukur terus-menerus secara berkesinambungan bagaimana latihan-latihan ini membuat resolusi kita menjadi meningkat lebih baik. Pasangan berjuang untuk masa depan. Kita siswa penuh harapan SMK 31. Disiplin, semangat membara, satya laku dalam perlakuan. Bagaimana? Tadi kita sudah belajar bareng dan juga menyimak bareng ya, dan juga berlatih untuk menyusun sebuah titik berangkat. Nah, sekarang bagaimana kita juga akan mempersiapkan resolusi kalian dengan hal-hal yang bisa ditata dan juga terdokumentasi. Jadi, tugas kalian adalah buat resolusi di tahun 2024-2025 yang meliputi resolusi pada hal-hal berkaitan dengan karir, akademik, kesehatan, relasi, finansial, emosional, ibadah, dan lain sebagainya. Setelah dibuat, lewat karya yang kalian pilih, boleh poster, boleh artikel, boleh video, boleh juga tadi PPT dan juga Canva ya. Silakan untuk dibuat dan dipilih. Nah, kemudian posting hasil karya kalian di Instagram guru BK masing-masing @nunungwidianingsi atau @metanitasalsabila, dan juga di tag ke Instagram BK SMK 31 Jakarta serta di tag ke kakak-kakak yang ada di PKM, yaitu di @afifa dan @hana. Jadi selamat mencoba dan juga selamat membuat resolusi di tahun 2024-2025. Due date adalah 10 hari. Selamat mencoba dan ayo kita semangat untuk membuat perubahan lebih baik. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.